Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bab 9 yaitu standar untuk profesional praktik audit internal. Selanjutnya dengan anggota kelompok yang pertama saya Afifah Ratnawati dengan NIM B200-210-207, Ilham Afdilah B200-210-208, dan yang terakhir Salsabila Hanifah B200-210-209. Selanjutnya langsung saja dimulai dari 9.1. Apa itu IPPF-nya? International Professional Practice Framework atau IPPF merupakan kerangka kerja framework auditor dalam melakukan layanan internal audit. IPPF dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor (IIA). Meskipun IPPF tidak mempunyai kewenangan atas seluruh dokumen yang diterbitkan IIA, komponen-komponen utama yang digabungkan menjadi elemen-elemen yang diwajibkan atau direkomendasikan, yakni yang pertama, pernyataan misi audit internal. Pentingnya pernyataan misi manajemen senior perusahaan untuk memberikan panduan bagi perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, penerapan dan panduan tambahan. Ini adalah konsep-konsep yang telah ada standar panduan audit mutu dari American Society for Quality. Standar audit internasional dan kualitas auditornya mewakili dimensi dan disiplin yang berbeda dari pendekatan dan standar AAI. Hal ini juga mewakili suatu bidang yang harus dipahami lebih baik dalam dunia audit internal secara keseluruhan. Dijelaskan tetapi tidak dirilis sebagai bagian dari IPPF 2015. Yang ketiga, prinsip inti audit internal, yakni konsep-konsep ini dipahami oleh banyak auditor internal yang mana IPPF telah berupaya untuk mendefinisikannya secara lebih formal. Yang keempat, panduan isu-isu yang muncul. Meskipun auditor internal selalu dihadapkan pada masalah teknis, bisnis, dan hukum yang baru dan terus berkembang, mereka harus beradaptasi sebaik mungkin. Meskipun panduan ini belum dirilis, AAI mengusulkannya di sini sebagai bagian dari IPPF. 9.2. Standar praktik profesional audit internal. Komponen utama IPPF. Auditor internal bekerja di berbagai macam perusahaan dan diminta untuk melakukan tinjauan audit internal di berbagai bidang operasional, TI, dan keuangan. Terlepas dari keagamaan ini, komite audit menggunakan serangkaian standar yang diakui sebagai pendekatan utama untuk memenuhi harapan manajemen tersebut. Standar internasional untuk praktik profesional audit internal dirancang untuk 1. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal. Yang kedua, menyediakan kerangka kerja untuk melaksanakan dan mempromosikan berbagai aktivitas audit internal yang bernilai tambah. Yang ketiga, menetapkan dasar pengukuran kinerja audit internal. Yang keempat, mendorong peningkatan proses dan operasi organisasi. Standar-standar tersebut membantu proses ini. Mereka memberikan pedoman bagi komite audit dan manajemen untuk mengukur auditor internal mereka, serta pedoman bagi auditor internalnya untuk mengukur diri mereka sendiri. 9.3 isi standar III. Standar ini dirancang untuk membantu para profesional audit internal lebih memahami dan menggunakan standar-standar ini dalam pekerjaan audit internal mereka. Namun tidak boleh dianggap sebagai referensi resmi. Auditor internal harus membeli salinan standar buku merah IAI untuk panduan mereka sendiri. Standar tersebut terdiri dari apa yang disebut standar atribut,
standar kinerja, dan standar implementasi. Standar atribut membahas karakteristik perusahaan dan pihak yang melakukan aktivitas audit internal. Standar kinerja menggambarkan sifat kegiatan audit internal dan memberikan kriteria kualitas yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja layanan ini. Meskipun standar atribut dan kinerja berlaku untuk semua layanan audit internal, standar penerapannya juga berlaku untuk jenis penugasan tertentu dan selanjutnya dibagi antara standar untuk jaminan dan standar untuk aktivitas konsultasi. Standar atribut audit internal. Standar atribut membahas karakteristik perusahaan dan individu yang melakukan aktivitas audit internal. Diberi nomor dari paragraf 1000 hingga 13.000. Paragraf tersebut mencakup area luas yang menentukan atribut auditor internal modern saat ini. Di sini, bersama dengan standar kinerja, kami telah membuat daftar dan menjelaskan standar atribut berikut. Tujuan, wewenang, dan tanggung jawab. 1100 independensi dan objektivitas. 1110 kemandirian organisasi. 1120 objektivitas individu. 1130 gangguan independensi atau objektivitas. 1200 kemahiran dan kehati-hatian profesional. 1220 kepedulian profesional. 1300 program penjaminan dan peningkatan mutu. 1311 penilaian internal, 1312 penilaian. Standar kinerja audit internal. Standar kinerja menggambarkan sifat kegiatan audit internal dan memberikan kriteria kualitas yang dapat digunakan untuk mengukur layanan ini. Terdapat 6 standar kinerja yang diuraikan selanjutnya, beserta substandar dan standar penerapan yang berlaku untuk audit kepatuhan, investigasi penipuan, atau proyek penilaian mandiri pengendalian. Meskipun kami merangkum standar ini untuk tujuan menjelaskan proses audit internal, profesional yang berminat harus menghubungi IAI untuk mendapatkan standar dalam format yang diunduh atau dicetak. (9.4) Kode etik IAI dan ISACA. Prinsip-prinsip auditor internal diharapkan menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip berikut. 1. Integritas. Integritas auditor internal membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk mengendalikan penilaian mereka. B. 2. Objektivitas. Auditor internal menunjukkan tingkat objektivitas profesional tertinggi di bidangnya, mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. 3. Kerahasiaan. Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka miliki, menerima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa wewenang yang sesuai kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya. 4. Kompetensi. Auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam kinerja jasa audit internal. Aturan perilaku. 1. Integritas. Auditor internal melaksanakan pekerjaannya dengan jujur, tekun, dan bertanggung jawab. 2. Harus mematuhi hukum dan melakukan pengungkapan yang diharapkan oleh hukum dan profesi. 3. Tidak boleh dengan sengaja menjadi pihak dalam aktivitas ilegal apapun atau terlibat dalam tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi. 4. Harus menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis. 2. Objektivitas auditor internal. 1. Tidak boleh berpartisipasi dalam aktivitas atau hubungan apapun yang dapat merugikan atau dianggap mengganggu penilaian mereka yang tidak memihak. 2. Tidak boleh menerima apapun yang dapat merugikan atau dianggap merugikan profesionalnya pertimbangan. 3. Harus mengungkapkan semua fakta material yang mereka ketahui, yang jika tidak diungkapkan dapat
pelaporan aktivitas yang sedang direview. 3. Dan etis organisasi. 4. Kompetensi. Auditor internal. 1. Hanya akan terlibat dalam layanan yang mereka mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. 2. Harus melakukan layanan audit internal sesuai